Mohon ditinjau ulang RSD ya. Kan di sini kan kita punya RDTR yang sudah untuk mempersiapkan. RT/RW ada, DTK kita sudah ada, khususnya wilayah perkotaan loh ya. Terus kemudian terbit LSD. Nah, sekarang lahan sawah yang dilestarikan. Yang dilindungi. Sekarang kalau semua lahan kosong kita yang warnanya hijau dilihat satelit dimasukkan LSD, terus kita mau bagaimana? Nggak bisa membangun. Tata ruang sudah sesuai bahwa itu untuk perumahan, itu digunakan untuk ekonomi dan sebagainya boleh. Tapi ternyata setelah dicek mau diajukan pengeringan itu LSD. BPN tidak berani memberikan izin. Rekomtek namanya kalau di BPN. Bagaimana kita bisa membangun? Semua investasi jadi mandek. Yang dipilih oleh para investor semuanya dimasukkan LSD. Nah, terus bagaimana kita mau bisa berkembang? Terus untuk apa juga ada RDTR? Untuk apa ada RT/RW? Kalau akhirnya harus seperti ini. Nah, makanya saya mohon betul, saya minta waktu untuk audiensi ke Kementerian ATR BPR. Sampai hari ini belum diberikan jawaban. Kami sudah menyusul surat yang kedua pun diminta untuk meng-hold semua. Padahal meng-hold semua itu tidak semudah itu, karena semua sudah teranggarkan dan investor sudah masuk. Bagaimana? Kan begitu. Kita mau pertumbuhan ekonomi kita mau naik atau tidak. Ini jangan salah loh, bahwa kita sudah, kalau RT/RW sudah punya, kan berarti kita sudah ada kesepakatan nih dengan Kementerian ATR mengenai luasan persawahan milik kita. Kita sudah diskusi, sudah panjang lebar bahwa Sragen ini kan termasuk penyangga pangan, sehingga luasan sawahnya pun sudah disepakati aturannya sekian hektar. Saya nggak hafal detailnya, nanti tanya Bapeda. Kita sudah sepakat itu, makanya disusunlah RT/RW. Oh, zona ini untuk industri, oh zona ini. Lah kok semuanya terus setelah itu jadi LSD hijau semua, itu bagaimana? Jadi untuk apa kita dibuatkan? Kita membuat RT/RW yang membuat itu pun membutuhkan waktu 3 tahun ya, bikin RT/RW itu 3 tahun lebih untuk membuat. Itu berapa investor yang sudah masuk? Investor yang sudah masuk sudah lebih dari 2. Kemudian pengusaha lokal kita yang mau membuat sekolah, mau membuat ini, ternyata semuanya perumahan, pengembang, lahannya semua LSD. Padahal di situ sudah jelas itu adalah lahan industri. Terus kemudian yang untuk perumahan itu apa namanya? Zona kuning. Bayangkan. Mereka sudah investasi, mereka sudah membeli tanah, sudah mau memulai proses membangun, kan tentu harus ada izin pengeringan. Nah, berarti itu pemintaannya kalau yang kena LSD itu di wilayah kecamatan mana itu? 20 kecamatan. 20 kecamatan. Sekarang bayangkan, desa kemarin minta izin untuk membuat pasar desa. Ada yang membuat kantor BUMDes, ada yang mau bikin toko-toko kecil. Terus ternyata itu LSD, itu pun juga tidak boleh. Nah, mereka kepala desa juga pada akhirnya itu saja kan popo kirain to opo. Mbak, munculnya LSD kepala daerah sebelumnya memang sudah ada dapat apa saja beritahu atau apapun, tidak ada, kita tidak diajak rembukan juga. Nah, ini makanya kita pertanyakan dan kita mohon kebijakan ini untuk ditinjau ulang. Itu suratnya kapan Mbak penetapannya? Nah, yang tahu detailnya kita sudah bikin kajian hukum. Kita sudah bikin kajian hukum, kita sudah bikin kajian yang mendalam mengenai ini, makanya kita berani bersurat karena berdasarkan banyak hal. Sama presiden juga kumpul. Mudah-mudahan ada jawaban. Terus juga dua investor itu nilainya bisa berapa? Nilainya lebih. Sampai berapa? Sedangkan untuk karyawannya aja dia butuh 3.000. Gimana coba? Lahannya aja lebih 10 hektar. Wah, itu udah ratusan miliar. Loh, ya jelas pastilah.
Kalau masalah jalan kita bisa buatkan, masalah air kita bisa kerjasama dengan PDAM. Tarifnya industri, oh ya oke, kita berikan diskon sepanjang PDAM juga masih untung, saling-saling menguntungkan. Dan itu kan bukan kebijakan kita, bukan kewenangan kita. Tapi kalau kewenangan kita, misalnya, oh kami milih lahan itu, tolong dibangunkan jalan menuju ke sana, oke. Oh di sana harus ada PDAM. Baik, kita ambilkan sumur dari sana untuk ke sini. Tarifnya industri dengan diskon sekian. Yang penting kita masih saling menguntungkan. Bayangkanlah itu kebijakan kita bisa. Lah, kebijakan pemerintah pusat